Against the Gods Bab 2100, Penghancur Bintang. Di tepi lautan kabut, Bai Yu dan kesatria pendampingnya berhenti. Debu jurang yang semakin pekat menyapu wajah mereka, melahap esensi kehidupan dan kesadaran spiritual mereka. Mari kita mulai. Bai Yu menatap ke depan, nadanya dingin. Tidak ada jalan kembali sekarang. Mo Xifeng meraih batu jurang dari Kaisar Kabut, menggertakkan giginya, dan menghancurkannya dengan kekuatan tiba-tiba. Dengan suara lembut, pecahan-pecahan itu berhamburan di antara jari-jarinya, melepaskan gumpalan tipis kabut abu-abu. Bai Yu sedikit mengernyit, ekspresinya tenang dan tegas. Tetapi pada kenyataannya, kesadaran spiritualnya telah berkembang hingga maksimal. Namun, saat batu jurang hancur di tangan Mo Xifeng, dia tidak merasakan jejak energi jiwa apapun. Seolah-olah itu tidak lebih dari sekadar batu jurang biasa. Faktanya, memang begitulah adanya. Mo Xifeng sudah berlutut di tanah, sambil berteriak dengan suara kesakitan, Raja Alam Xuanmo, Mo Xifeng, ingin menghadap Kaisar Kabut. Suaranya terdengar dari kejauhan, namun berlapis dan terhalang oleh debu jurang hingga akhirnya menghilang sepenuhnya, tidak mendapat respons. Bai Yu melirik sekilas ke arah pecahan batu jurang yang berserakan di tanah dan tiba-tiba tertawa dingin, haha, Raja Alam Xuanmo, sepertinya kamu telah dipermainkan. Itu hanyalah batu jurang biasa, bahkan tanpa sedikit pun informasi jiwa. Bagaimana mungkin? Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, langit tiba-tiba menjadi gelap, dan terdengar seruan ketakutan di sekeliling mereka. Bai Yu menoleh tajam ke depan. Saat tatapannya menajam, pupil matanya yang berwarna abu-abu memantulkan kabut abu-abu yang luas dan bergelombang hingga ke cakrawala. Kabut kelabu itu melaju cepat ke depan, bergulung semakin dekat, secara bertahap menutupi hampir seluruh penglihatan mereka dan menelan cahaya dunia yang sudah redup. Ekspresi Bai Yu yang sebelumnya tegas dan dingin mulai retak. Ini adalah pemandangan yang bahkan belum pernah disaksikan oleh seorang ksatria jurang tingkat tinggi sebelumnya. Yang benar-benar mengejutkannya, bahkan sampai membuatnya hampir ketakutan, adalah bahwa pemandangan di hadapannya benar-benar seperti yang digambarkan dalam rumor tak masuk akal itu. Luasnya laut kabut belum pernah dilintasi oleh siapapun sepanjang sejarah. Bagaimana mungkin batu jurang itu, yang jelas tidak mengandung energi jiwa, memungkinkannya merasakan apapun di laut kabut yang tak terbatas ini? Bagaimana mungkin batu itu memungkinkannya muncul di hadapan mereka dalam rentang waktu yang begitu singkat? Kabut abu-abu yang bergulung-gulung kini berada tepat di depan mereka, meliputi ruang seluas ratusan mil. Rasa tertekan yang unik itu hanya dapat dikaitkan dengan debu jurang yang pekat, yang benar-benar menghancurkan keyakinan kuat orang tak dikenal itu bahwa itu hanyalah fasad kabut gelap. Retakan-retakan halus dengan cepat menyebar di pupil Bai Yu. Dia belum melihat Kaisar Kabut, tetapi debu yang bergulung-gulung ini telah menghancurkan semua keyakinan dan harga dirinya, serta keyakinan mendasar yang dianutnya sepanjang hidupnya. Sepasang mata abu-abu perlahan terbuka di atas kabut jurang, dan suara milik Kaisar Kabut bergema di seluruh langit, Mo Xifeng, apa urusanmu mencari audiensi denganku? Mo Xifeng merasakan seluruh tubuhnya melemah, dan gemetar saat dia menjawab, bukan niatku untuk mengganggu tidur Kaisar Kabut. Itu adalah masalah yang ingin didiskusikan oleh para ksatria Tanah Suci dengan Kaisar Kabut. Hanya dalam beberapa kata, dia hampir menghabiskan semua keinginannya. Di kedua sisi ada keberadaan mengerikan yang tidak dapat dia provokasi, dan dia terpaksa berdiri di tengah, merasa seolah-olah hatinya hancur. Namun Bai Yu tidak segera berbicara, tatapannya gemetar dan tidak dapat tenang. Tanah Suci, hehehe. Kedua kata ini, yang paling agung dan suci di dunia jurang, diucapkan oleh Kaisar Kabut dengan nada meremehkan yang dapat dikenali siapapun, itu jelas merupakan tempat paling kotor dan jorok di dunia ini, namun berani menyebut dirinya Tanah Suci. Sungguh menyedihkan, sungguh menggelikan. Pernyataan mengejutkan ini mengejutkan semua makhluk jurang di dekatnya dan menusuk jauh ke dalam jiwa sang ksatria jurang, mengubah keterkejutannya menjadi kemarahan yang tak terbatas. Karena ini adalah penghinaan terhadap Tanah Suci, penodaan terhadap keyakinannya. Tutup mulutmu, teriak Bai Yu dengan keras. Kilatan cahaya putih muncul di tangannya, dan pedang panjang pucat tergenggam erat di telapak tangannya. Cahaya dinginnya berputar saat menunjuk langsung ke mata abu-abu di atas kabut jurang, di bawah Kaisar Yuan, tidak ada yang layak menyandang gelar Kaisar. Beraninya kamu menyebut dirimu Kaisar Kabut. Itu sudah merupakan kejahatan. Menjelek-jelekkan Tanah Suci adalah dosa yang tidak dapat ditebus, bahkan dengan 1000 kematian. Tunjukkan wujud aslimu. Tidak peduli seperti apapun dirimu, penghakiman Tanah Suci telah tiba, dan tidak akan ada tempat untukmu di dunia ini. Tundukkan dirimu pada dosa-dosamu, dan kebaikan hati Kaisar Yuan, meskipun itu mungkin tidak bisa mengampuni kejahatanmu, namun dia mungkin masih memberimu belas kasihan. Tekanan dari kesatria abis sudah cukup untuk membuat semua makhluk menundukkan kepala, tetapi di bawah kabut jurang yang bergulung-gulung, tekanan itu terasa lemah hingga menyedihkan. Mata abu-abu itu menunjukkan sedikit distorsi,
dan kemudian Kaisar Kabut tertawa terbahak-bahak, hahaha. Tanpa aku, bagaimana mungkin ada tanah yang hidup? Tanpa aku, bagaimana mungkin ada tanah suci? Sekarang, beraninya kamu membalikkan langit dan mencoba menghakimiku. Sungguh menyedihkan. Sungguh menggelikan. Hahaha. Kata-katanya penuh dengan penghinaan dan ejekan. Tanpa aku, bagaimana mungkin ada tanah yang hidup? Tanpa aku, bagaimana mungkin ada tanah suci? Alis Baiyu berkerut dalam. Ini tidak diragukan lagi adalah pernyataan paling tidak masuk akal yang pernah didengarnya dalam hidupnya. Semua makhluk jurang yang jauh itu saling bertukar pandang, merasa sangat bingung. Mo Xifeng mengangkat kepalanya sedikit, mengingat kata-kata yang diucapkan Kaisar Kabut saat memberinya anugerah beberapa hari yang lalu, seluruh dunia jurang ini telah diselamatkan olehku. Bagaimana kau pernah membalasku, dan bagaimana kau akan membalasku? Itu sangat mirip dengan apa yang baru saja dikatakan. Omong kosong. Baiyu sangat marah, tetapi pengendalian diri sang ksatria jurang tidak memungkinkannya untuk mengucapkan kata-kata kotor lagi, kegilaan seperti itu tidak memerlukan kata-kata lebih lanjut. Tunggu aku mencabik-cabik wajah aslimu dan menjatuhkan hukuman dari tanah suci. Kaisar Kabut berbicara dengan nada kasihan, seorang ksatria menyedihkan dari tanah kotor berani bertindak gegabah di hadapanku. Dentang. Pedang pucat itu mengeluarkan suara tajam dan menusuk, dan hawa dingin yang tiba-tiba memaksa Mo Xifeng mundur. Baiyu tidak lagi berbicara, tubuhnya diselimuti cahaya gelap, menyatu dengan pedang putih itu menjadi cahaya dingin yang menyilaukan yang melesat menuju kabut jurang yang luas. Pada saat itu, tubuh Baiyu tiba-tiba tenggelam, dan bahkan cahaya dingin pedang itu pun lenyap dalam sekejap. Dunia menjadi sunyi senyap, semua suara lenyap sepenuhnya. Hati Baiyu bergetar. Aura ini. Di tengah tatapan mata yang ketakutan yang tak terhitung jumlahnya, sebuah bintang jatuh dari langit yang jauh, membawa serta tekanan yang mengerikan yang membuat semua orang menahan napas, menyegel semua suara di dunia. Di dalam bintang itu, jelas ada sosok. Berbalut baju besi perak dengan mata seperti bintang yang bersinar, satu tangan, seputih giok, dikelilingi oleh susunan bintang yang mempesona dan aneh, menyingkirkan lapisan kabut jurang, dan meraih mata abu-abu di dalam kabut. Pada saat itu, di bawah tekanan yang sudah dikenalnya, Baiyu dengan cepat mengubah posisinya dari menyerang menjadi bertahan, dengan putus asa melindungi dirinya sendiri, sambil berteriak kepada kesatria yang menyertainya, mundur. Tangan yang dikelilingi oleh susunan bintang itu jatuh ke dalam kabut jurang, dan langsung berubah menjadi bayangan tangan raksasa setinggi 1000 kaki. Kekuatan mengerikan yang meletus dalam sekejap itu dengan kejam melenyapkan ruang tempat Kaisar Kabut berada. Ledakan. Tanah berguncang sejauh 100 mil, menimbulkan retakan pada bekas bintang yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, ribuan cahaya bintang melesat ke atas, menembus langit. Ah! Di tengah cahaya bintang yang ganas, teriakan yang tak terhitung jumlahnya bergema. Makhluk-makhluk jurang di dekatnya tersapu seperti daun dalam badai, semuanya terlempar dengan keras, dengan yang lebih lemah langsung terluka parah. Saat mereka berjuang untuk mendapatkan kembali pijakan di tengah badai, cahaya bintang-bintang tetap terang menyilaukan, mustahil untuk dilihat secara langsung. Rangkaian bintang itu, mungkinkah salah satu dari 36 pemimpin kesatria abis, Wei Qi Nansing? Nama, Wei Qi Nansing, mengirimkan gelombang kejut ke semua orang, hampir membuat mereka pingsan. Kesatria abis dipandang sebagai makhluk yang sangat mulia di mata dunia, karena mereka adalah pedang ketertiban dan bilah penghakiman bagi tanah suci. Di antara kesatria abis, ada 36 eksistensi khusus yang dikenal sebagai 36 pemimpin. Mereka jarang muncul di hadapan orang lain, karena mereka tidak pernah perlu menjaga ketertiban dan penilaian secara pribadi. Sebaliknya, mereka memimpin banyak kesatria abis, melampaui kesatria abis biasa. Dalam hierarki tanah suci, mereka berada tepat di bawah Kaisar Yuan dan 4 imam besar. Dikatakan bahwa 36 pemimpin kesatria abis semuanya memiliki kultivasi alam batas ilahi. Bahkan tanpa gelar pemimpin kesatria, penyebutan alam batas ilahi saja sudah menempatkan mereka tepat di bawah dewa tertinggi di mata dunia. Kini, makhluk legendaris itu telah muncul di sini, secara pribadi menyampaikan penghakiman kepada Kaisar Kabut, yang tengah menimbulkan gelombang aneh di dunia abis. Wei Qi Nansing, bintang Kaisar Jurang Selatan yang legendaris. Hari ini, kita tidak hanya melihat Kaisar Kabut, tetapi kita juga menyaksikan kekuatan ilahi dari sosok seperti itu. Seru makhluk jurang, gemetar karena kegembiraan. Kekuatan seperti itu sungguh tak terbayangkan. Kaisar Kabut itu, mungkinkah dia sudah terkoyak? Jadi, apakah Kaisar Kabut itu nyata atau tidak? Apakah dia orang yang menyamar dengan metode misterius? Atau, apakah dia benar-benar seperti yang dikatakan beberapa legenda, manifestasi dari debu jurang lautan kabut? Baiyu tidak terpesona. Dia melayang di tepi lautan kabut, mengangkat pandangannya ke depan, senyum tipis muncul di sudut mulutnya, seperti yang diharapkan, kamu datang secara pribadi.
Kekuatan dari batas ilahi itu sangat mengerikan, namun tak satu pun makhluk jurang yang tersisa. Bahkan mereka yang terluka parah tetap berdiri teguh, ingin melihat seperti apa wujud asli dari Kaisar Kabut, siapa atau seperti apa wujudnya. Cahaya bintang menembus kabut jurang, dan mata abu-abu milik Kaisar Kabut telah menghilang. Akan tetapi, apa yang mereka nantikan bukanlah Kaisar Kabut yang dikendalikan Wei Qi Nansing, melainkan erangan kesakitan yang teredam. Ekspresi Bai Yu tiba-tiba berubah. Karena erangan teredam itu terdengar jelas seperti Wei Qi Nansing. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara langkah kaki yang mengerikan bergema, seolah-olah bumi terbelah. Cahaya bintang berangsur-angsur memudar, tetapi kabut jurang terus berputar. Bayangan besar perlahan keluar dari kabut jurang. Saat bayangan raksasa ini muncul dari kabut, tekanan luar biasa yang melampaui pemahaman dan batas kemauan turun ke atas mereka, seolah-olah mereka sedang dihancurkan oleh ribuan gunung. Anggota tubuh, organ, dan bahkan setiap tetes darah mereka tertutup rapat, hanya menyisakan pupil dan jiwa mereka yang gemetar tak terkendali. Leluhur Dewa Kilin. Ia mengayunkan ekornya yang besar ke depan, menjerat sosok manusia yang matanya terbelalak ketakutan. Wajah Bai Yu langsung pucat pasi, dan dia berteriak, "Pemimpin." Ruang luas itu berubah menjadi sunyi senyap, saat sepasang mata, terkejut hingga hampir meledak, menatap kosong ke depan. Pemimpin ksatria, yang baru saja turun seperti makhluk ilahi untuk menyerang Kaisar Kabut dan melepaskan kekuatan yang mengerikan, tidak muncul dengan wujud asli Kaisar Kabut dari kabut jurang. Sebaliknya, dia terikat erat, wajahnya, yang seharusnya dipenuhi dengan kekuatan ilahi, sekarang pucat karena ngeri. Leluhur Dewa Kilin. Wei Qi Nansing mengeluarkan geraman pelan sambil menggertakkan giginya. Konon, kemunculan pertama Kaisar Kabut disertai oleh leluhur Dewa Kilin. Konon, leluhur Dewa Kilin dikendalikan oleh Kaisar Kabut. Ini adalah lelucon paling konyol yang pernah didengarnya dalam hidupnya. Bahkan jika rumor berikutnya tentang Kaisar Kabut menjadi semakin tidak masuk akal, mereka tidak dapat dibandingkan dengan absurditas mengendalikan leluhur Dewa Kilin. Namun saat ini, sebagai pemimpin kesatria abis, dia sangat ketakutan hingga hatinya hancur. Dan yang lebih mengerikan adalah pergolakan pemahamannya, bahkan runtuhnya keyakinannya. Leluhur Dewa Kilin, salah satu binatang buas yang paling menakutkan di kedalaman lautan kabut. Begitu seekor binatang buas terkikis oleh debu jurang, terlepas dari level sebelumnya, ia akan sepenuhnya berubah menjadi binatang buas yang didorong oleh naluri untuk menghancurkan. Bagaimana ia bisa dikendalikan? Bagaimana mungkin? Terlebih lagi, Dewa Leluhur Kilin diketahui hanya muncul di kedalaman lautan kabut. Seharusnya tidak muncul di tepi lautan kabut. Dia sudah jelas merasakannya sejak lama, tetapi bahkan setelah dia melepaskan kekuatan batas ilahi, dia sama sekali tidak merasakan kehadiran leluhur Dewa Kilin. Itu adalah debu jurang yang sangat tebal yang menghalangi bahkan kesadaran spiritual batas ilahinya yang kuat untuk mencapai keberadaan Kaisar Kabut dan Dewa Leluhur Dewa Kilin di dalam kabut. Aduh! Ah! Matanya merah dan dia meraung, melepaskan kekuatan mengerikan yang mampu menghancurkan dunia. Di tengah gemuruh kekuatan yang mengguncang langit, tanah bergetar hebat, membuat Bai Yu terlempar ke belakang dengan keras, hampir memuntahkan darah. Para praktisi di belakangnya terlempar ke dalam kekacauan, banyak yang meninggal, atau terluka. Namun, ekor besar leluhur Dewa Kilin tidak menunjukkan tanda-tanda akan terguncang. Kekuatan-kekuatan batas ilahinya menghantam tubuhnya, menghasilkan suara dentingan memekakkan telinga seperti logam yang bertabrakan. Ledakan, ledakan. Ia berjuang mati-matian, melepaskan kekuatannya berkali-kali. Retakan muncul di sisik-sisik Dewa Kilin, tetapi kekuatan dahsyat yang mengikatnya tidak menunjukkan tanda-tanda akan melemah, cukup mengerikan untuk membuatnya putus asa. Against the Gods Bab 2101, Kebenaran Terbalik. Alam batas ilahi awalnya merupakan tingkat ke-10 dari alam kepunahan ilahi. Akan tetapi, karena tidak ada makhluk hidup di abis yang dapat mengandalkan kultivasi untuk mencapai dewa sejati, tingkat ke-10 alam kepunahan ilahi menjadi alam pamungkas yang dapat dicapai oleh makhluk hidup di abis. Oleh karena itu, alam ini dipisahkan dan diberi nama alam batas ilahi. Tingkat ke-10 dari alam kepunahan ilahi diubah menjadi sampai tingkat ke-9, dan alam batas ilahi dibagi lagi menjadi 9 alam yang lebih kecil. Setiap transisi antara alam yang lebih kecil ini mirip dengan tubuh manusia yang berusaha mendekati jalan ilahi, yang tampaknya dapat dicapai tetapi terasa tidak dapat dicapai selamanya. Akibatnya, 9 alam yang lebih kecil dari alam batas ilahi adalah yang paling sulit untuk dimasuki, tetapi celah di antara mereka tidak seluas dan sejelas yang ada di alam lain. Namun, ini tidak berarti mereka dapat dengan mudah dilampaui. Terlebih lagi, Wei Qi Nansing, di alam batas ilahi tingkat ketiga, menghadapi puncak ke-9 alam batas ilahi leluhur Dewa Kilin, yang memiliki tubuh besar dan keunggulan debu jurang. Ledakan, ledakan. Formasi bintang di sekelilingnya hancur berulang kali, lalu terbentuk kembali berulang kali.
Setiap perjuangan yang dilakukannya merupakan bencana besar bagi dunia ini. Retakan. Retakan yang relatif besar akhirnya muncul di sisik leluhur Dewa Kilin, tetapi sebelum Wei Qi Nansing bisa mengatur napas, dia putus asa saat melihat celah itu tampak sembuh dengan sangat lambat. Sebaliknya, serangan balik dari kekuatannya sendiri telah menyebabkan tubuh dan organ dalamnya dipenuhi bercak darah. Meskipun ini adalah tepian lautan berkabut, di mana konsentrasi debu jurang jauh lebih sedikit daripada di kedalaman, tempat ini masih termasuk wilayah lautan kabut. Debu jurang yang ada di mana-mana menekan kekuatan dan persepsi spiritualnya, sambil memberikan binatang jurang kekuatan dan vitalitas yang tak terbatas. Sungguh perjuangan yang menyedihkan. Suara Kaisar Kabut bergema lagi, terdengar jauh namun dekat di jiwa, membuat Wei Qi Nansing sesaat tidak dapat memahami asal suaranya. Aku baru terbangun, selama setahun, tidak pernah ingin membunuh makhluk hidup sembarangan, tetapi lebih ingin menyelamatkan banyak nyawa dari cengkraman maut erosi debu jurang. Namun, demi pelarianmu sendiri, kamu telah membantai begitu banyak orang tak berdosa. Sungguh, kamu adalah seorang ksatria yang lahir dari tanah kotor, tanah suci yang dibangun di atas kotoran dan dosa. Setiap kata dari Kaisar Kabut merupakan penghujatan mendalam terhadap keyakinan tertinggi para ksatria abis. Gelombang kemarahan meletus di hati Wei Qi Nansing, hampir menembus tengkoraknya. Energi gelapnya melonjak, dan matanya berbinar-binar dengan cahaya bintang saat dia hendak membalas. Namun, saat penglihatannya cerah, dia tiba-tiba membeku. Bumi di hadapannya hancur, terbentang tanah yang penuh luka, jurang yang tak terhitung banyaknya berlumuran darah merah, yang berserakan tulang-tulang patah yang tidak lengkap dan mayat-mayat. Pupil matanya membesar saat dia berbalik tajam. Di kejauhan, puluhan ribu praktisi yang awalnya menyertainya telah menyusut hingga hanya tersisa setengahnya. Takut. Sebagian besar korban selamat mengalami luka-luka, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan, bahkan Bai Yu mengeluarkan darah di sudut mulutnya. Namun, meskipun didorong jauh, dia tetap dengan keras kepala mendekat. Sesaat kesadaran melanda Wei Qi Nansing, orang-orang ini jelas telah musnah akibat kekuatan dahsyat dari kekuatan batas ilahi yang dilepaskannya selama perjuangannya. Sebagai seorang kesatria abisal, seseorang harus menjunjung tinggi jiwa yang mulia, berlaku adil dan membenci kejahatan, tidak membiarkan kekotoran, dan tentunya tidak membantai orang yang tidak bersalah. Dan hari ini, pada saat ini, dalam sekejap, hatinya hancur. Kekuatan yang telah dikumpulkannya hingga batas maksimal tidak dapat dilepaskan lagi, malah menghilang dengan cepat. Pada saat ini, leluhur Dewa Kilin, yang berdiri seperti gunung, tiba-tiba memancarkan cahaya aneh yang dalam di matanya. Kekuatan penghancur yang luar biasa melonjak ke arah ekornya yang besar dan meletus tanpa ampun ke arah Wei Qi Nansing. Krek, ledakan, retak. Seolah-olah 10.000 guntur meledak secara bersamaan, karena itu adalah suara patah tulang batas ilahi. Nansing, Bai Yu berteriak ketakutan. Dalam pemahamannya, binatang jurang tidak memiliki kesadaran, dan karenanya tidak dapat memiliki rencana apapun. Namun, Dewa Kilin ini, yang jauh lebih kuat darinya, telah memanfaatkan momen singkat ketika ia kehilangan fokus, memberikan pukulan yang hampir fatal. Pada saat itu, dia merasakan seluruh tubuhnya hancur, organ-organ dalamnya pecah, dan lautan jiwanya runtuh. Bang! Dengan suara gemuruh, tubuhnya yang hancur dihantam keras ke tanah oleh leluhur Dewa Kilin. Namun, pada akhirnya dia berada di alam batas ilahi, dan pemulihan kesadaran dan kekuatannya sangat cepat. Niat untuk membalas serangan itu terbentuk saat tubuhnya menyentuh tanah. Tetapi saat kekuatannya melonjak, kekuatan berat seperti gunung menghantamnya lagi. Ledakan. Boom. Cakar Dewa Kilin abis telah menginjak tubuh Wei Qi Nansing dengan brutal. Tanah retak dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya, yang panjangnya membentang ratusan mil hingga ke kota Suan Mo yang jauh. Semua praktisi di dekatnya terlempar dengan keras ke udara, terbang jauh. Saat cakar itu terangkat, di bawah bayangannya, tubuh Wei Qi Nansing sudah hancur dan berlumuran darah. Namun, ini bukanlah akhir dari mimpi buruknya, melainkan hanya awal. Ledakan. Boom. Cakar Dewa Kilin jatuh untuk kedua kalinya, langsung menargetkan kepala Wei Qi Nansing. Boom, boom, boom. Setiap hentakan cakar Dewa Kilin abis membawa kekuatan langit dan bumi, kini dengan ganas menginjak-injak Wei Qi Nansing, menghancurkan tulang-tulangnya yang telah patah lebih jauh lagi, menyeret kehidupan dan jiwanya tanpa ampun menuju jurang kematian yang sesungguhnya. Ledakan, 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 ledakan. Bagi para praktisi di dekatnya, setiap serangan cakar Dewa Kilin sama saja dengan tergulingnya langit dan bumi. Mereka mendapati diri mereka terperangkap dalam badai dimensi yang tak tertahankan, darah mengalir dari 7 lubang mereka, namun jeritan yang seharusnya memenuhi udara benar-benar tenggelam oleh gemuruh yang luar biasa. Hanya Bai Yu, yang masih menghadapi ruang yang bergetar, dengan putus asa mendorong maju. Tuan Kesatria, jangan pergi. Ah!
Ksatria pendampingnya mencoba untuk mencegahnya, namun tertiup jauh oleh badai spasial. Nansing, Kaisar Kabut. Berhenti, berhenti. Jika kamu berani membunuh seorang kesatria abis, Tanah Suci tidak akan pernah tenang sampai kamu mati. Dalam ketakutannya yang tak terkira, dia meneriakkan kata-kata yang sama sekali mengabaikan martabat Tanah Suci. Ledakan. Cakar Dewa Kilin jatuh sekali lagi. Namun saat cakar itu terangkat, dia tidak menyerang lagi, hanya melayang di atas Wei Qi Nansing, tubuh leluhur Dewa Kilin yang besar pun terhenti. Bencana yang telah berlangsung begitu lama berangsur-angsur berhenti dengan tenang. 100 mil jauhnya, para praktisi dalam keadaan kacau, namun berhasil menstabilkan diri, tetapi semuanya penuh luka, ekspresi mereka dipenuhi dengan teror yang tak berujung. Wei Qi Nansing tergeletak tak berdaya di tanah, baju besi peraknya hancur berkeping-keping, bahkan cahaya gelap di atasnya telah sepenuhnya memudar. Tubuhnya sedikit gemetar, mengeluarkan suara-suara kesakitan samar. Bagaimanapun, dia adalah salah satu dari 36 pemimpin kesatria abis, dari alam batas ilahi. Meskipun dia telah menahan puluhan hentakan dari leluhur Dewa Kilin, dia tidak binasa. Kesatria abis, suara Kaisar Kabut bergema dari kedalaman lautan kabut yang tak diketahui, aku tidak pernah ingin membunuh makhluk hidup dengan gegabah. Namun, kamu telah menyinggungku, dan kau harus dihukum. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan untuk bersujud dan meminta maaf kepadaku, dan aku akan mengizinkanmu dan rekan-rekanmu pergi. Heh, heh heh. Bahkan dalam kondisinya yang lemah, Wei Qi Nansing tertawa rendah dan menantang, di dunia ini. Hanya layak bagiku, Wei Qi Nansing, hanya tunduk pada Kaisar Yuan. Di dunia ini, hanya ada Kaisar Yuan, sedangkan kamu tidak layak disebut Kaisar. Nansing. Bai Yu berbisik prihatin. Dia memahami kemauan dan keyakinan Wei Qi Nansing, takut kalau dia benar-benar akan membuat Kaisar Kabut marah dan menemui ajalnya di sini. Kaisar Kabut tidak menunjukkan kemarahan, hanya senyum dingin dan sedikit mengejek, sungguh roh yang bodoh. Kamu tidak pernah tahu betapa bodohnya dirimu. Kesatria abis, aku bertanya padamu, di dunia ini, siapa yang bisa disebut Kaisar? Siapa yang layak menjadi Kaisar? Wei Qi Nansing mengangkat kepalanya sedikit, lalu menjawab tanpa ragu, hanya, Kaisar Yuan. Suara Kaisar Kabut bergema, terdengar semakin jauh, untuk menjadi penguasa sepanjang masa, seseorang harus pernah menghadapi bahaya atau memiliki kemampuan yang melampaui roh dunia. Kesatria abis, jawablah pertanyaanku, siapakah yang menjadikan dunia ini, yang dipenuhi malapetaka dan debu jurang yang tiada henti, sebagai tempat bertahan hidup, sehingga perlahan-lahan membangun dunia abis ini. Wei Qi Nansing menggertakkan giginya, dengan tekad yang kuat, dia mengucapkan jawaban yang diketahui semua makhluk abis, tentu saja, itu adalah Kaisar Yuan. Tanpa Kaisar Yuan, tidak akan ada dunia seperti itu. Suara Kaisar Kabut dipenuhi dengan penghinaan dan ejekan yang tak berujung, diwarnai dengan sedikit kesedihan, pengertian yang bodoh, makhluk yang menyedihkan. Kalau begitu, jawab aku, mengapa semua debu jurang terkonsentrasi di lautan berkabut, daripada melahap semua tanah yang hidup dan yang disebut tanah murni? Wei Qi Nansing masih menjawab dengan susah payah dan ulet, inti dari lautan kabut adalah pengaruh Kaisar Yuan. Hahaha. Seolah-olah dia telah mendengar lelucon terbesar, Kaisar Kabut tertawa lebih liar dan mengejek dari sebelumnya, jadi ini pemahamanmu, jadi ini yang kau sebut tanah suci dan ksatria abis. Tawanya tiba-tiba berhenti, dan suaranya menjadi berat, bagaikan suara iblis yang menyambar jauh ke dalam jiwa semua yang hadir. Jurang maut kuno adalah dunia kematian abadi, hanya aku dan binatang jurang maut yang merupakan anak-anak dunia kematian ini. Jutaan tahun yang lalu, semakin banyak makhluk turun ke dunia ini. Aku tidak tahan melihat mereka berjuang dan binasa dalam keputusasaan, meninggalkan tangisan, kesedihan dan keputusasaan. Karena itu, aku mengerahkan seluruh kekuatanku untuk menarik semua debu jurang ke pusat, hingga membentuk lautan kabut ini, meninggalkan lapisan tipis debu jurang bagi makhluk yang jatuh ke dunia ini, menciptakan ruang harapan untuk kehidupan yang tak berujung. Setelah itu, aku kehabisan kekuatanku dan tertidur lama, dan baru terbangun lebih dari setahun yang lalu. Namun, ruang harapan yang kuciptakan itu telah menjadi tanah kehidupan dan tanah suci dunia ini. Kebenaran, yang diucapkan oleh Kaisar Kabut membuat semua orang merasa seolah-olah mereka telah mendengar kitab suci terlarang. Omong kosong. Wei Qi Nansing menggertakkan giginya karena marah, beraninya kamu menodai ciptaan Kaisar Yuan. Sebelum suaranya jatuh, langit tiba-tiba menjadi gelap. Debu jurang yang tak berujung bergulung masuk, menelan ruang di mana Wei Qi Nansing berdiri, dan dalam beberapa saat, debu itu menyebar hingga ratusan mil, menelan pula para praktisi yang berada di kejauhan. Suara Kaisar Kabut bergema di kekosongan lautan kabut, sekarang, jawab aku, bagaimana Kaisar Yuan yang kau bicarakan itu, bisa mengendalikan debu jurang dan mengendalikan lautan berkabut?
Mulut Wei Qinansing terbuka lebar, namun saat dia melihat lautan kabut yang bergulung-gulung, dia mendapati dirinya tak dapat berkata apa-apa. Jika dia tidak bisa, bagaimana dia bisa membuka tanah kehidupan di dunia abis ini? Dan aku bisa, jadi mengapa kamu mempertanyakan bahwa akulah yang memadatkan lautan kabut dan membuka daratan yang dapat ditinggali? Lehernya yang patah berulang kali mencoba mengangkat kepalanya, bibir Wei Qinansing bergerak, gemetar, keinginan dan keyakinannya secara naluriah mendesaknya untuk mencela semua kata-kata yang tidak sopan terhadap Kaisar Yuan. Namun, meskipun dia memiliki kekuatan untuk berteriak, dia tiba-tiba merasa kehilangan kata-kata. Kaisar Yuan tidak dapat mengendalikan debu jurang, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengendalikan debu jurang. Campur tangan terbesar yang dapat dilakukan oleh orang-orang di dunia ini terhadap debu jurang adalah dengan membubarkan dan mengisolasinya. Setidaknya sampai hari ini adalah pemahaman kuno dan tidak perlu dipertanyakan lagi tentang dunia ini. Namun, dia menyaksikan saat Kaisar Kabut memanipulasi debu jurang, menyaksikan saat dia menutupi lautan kabut yang luas dalam sekejap. Ini bukan kabar angin dari orang lain, tetapi sesuatu yang disaksikannya dengan mata kepalanya sendiri dan dirasakannya dengan tubuhnya sendiri, sehingga tidak ada ruang untuk keraguan. Sekarang, jawab satu pertanyaanku lagi. Suara Kaisar Kabut sudah dekat, dan bagi Wei Qinansing, yang keyakinannya sedang goyah, kata-kata Kaisar Kabut menanamkan rasa takut yang belum pernah dirasakannya sebelumnya, rasa takut yang mengguncang fondasi keyakinannya, mengapa binatang jurang dari lautan kabut hanya berkeliaran di dalam lautan kabut, dan jarang keluar untuk menimbulkan malapetaka di tanah tempat tinggalmu dan tanah sucimu. Wei Qinansing membuka mulutnya, kali ini suaranya jelas tidak stabil, karena binatang jurang secara naluriah tertarik ke arah debu jurang. Begitukah? Heh. Ejekan dingin itu masih berlanjut, tetapi pada saat itu, semua praktisi, yang sudah dipenuhi rasa takut, mata mereka melotot ngeri, jiwa mereka hampir terkoyak. Di atas kabut jurang, bayangan-bayangan besar dan cahaya-cahaya hantu muncul, dari ribuan hingga puluhan ribu, lalu jumlah keseluruhan, ratusan ribu. Itulah bayangan dan mata binatang jurang yang berdesakan rapat, menghalangi sinar matahari. Namun, tak terdengar suara gemuruh, tak ada suara menerkam, yang ada hanya kemunculan yang tersinkronisasi dan teratur dari kabut jurang, seakan-akan mereka tengah diam-diam melihat ke bawah ke arah makhluk-makhluk yang gemetar di kejauhan. Mereka belum pernah melihat binatang jurang yang begitu jinak, tetapi pemandangan ini 1000 kali lebih mengerikan daripada bahaya apapun yang pernah mereka hadapi di lautan kabut. Mata Wei Qinansing berhenti bergetar sepenuhnya, bayangan binatang jurang yang pekat namun teratur terpantul di pandangannya, menembus pemahaman dan kepercayaannya. Betapapun konyolnya, betapapun tak dapat dipercayanya, mereka semua tidak dapat tidak menyadari fakta yang mengerikan. Binatang-binatang jurang ini, yang dikenal hanya karena naluri mereka untuk menghancurkan, berada di bawah kendali Kaisar Kabut. Sekarang, jawab aku lagi. Pada saat ini, suara Kaisar Kabut bagaikan bisikan iblis dalam jiwa Wei Qinansing, mengapa binatang-binatang jurang dari lautan kabut hanya berkeliaran di dalam lautan kabut, dan tidak mendatangkan malapetaka di tanah-tanah kehidupan dan tanah-tanah suci kalian? Jawab. Wei Qinansing tidak menjawab, dan dia juga tidak bisa. Sepertinya kamu, sebodoh dirimu, sudah memikirkan jawabannya. Suara Kaisar Kabut bergema di langit dan bumi, menembus jiwa setiap makhluk di ruang ini. Kalau begitu, biarkan aku mengatakan jawaban yang ada di hatimu. Binatang jurang di lautan kabut ini, semuanya adalah rakyatku. Alasan mereka tidak meninggalkan lautan kabut adalah karena sebelum tidur panjangku, aku meninggalkan dekrit kekaisaran di lautan kabut, yang memerintahkan semua binatang jurang untuk tidak meninggalkan lautan kabut. Berdasarkan dekrit kekaisaran, baik binatang jurang maupun hantu jurang, baik subjek asli maupun subjek selanjutnya, mereka semua akan patuh dan tidak akan menimbulkan malapetaka di tanah penuh harapan yang terbuka bagi makhluk asing. Namun, setelah terbangun dari tidur panjangku, aku mendengar bahwa tanah yang kutinggalkan untukmu telah menjadi pahala orang yang menyebut dirinya, Kaisar Yuan, dan bahkan membangun apa yang disebut Tanah Suci. Suara Kaisar Kabut dipenuhi dengan 1 bagian kemarahan dan 9 bagian belas kasihan, dan sekarang, kalian makhluk rendahan dan menyedihkan, sebenarnya ingin mengadili dan menghukum Kaisar ini, yang telah menganugerahkan dunia kehidupan ini kepada kalian.